Hai Delovers, ketemu lagi bareng Dai Vlog. Kali ini aku lagi mau jalan-jalan bareng saudara aku ke daerah Ciwidey, tepatnya ke Kawah Putih Ciwidey, Bandung. Jadi sebelum aku sama saudara-saudara aku masuk di sini, terlebih dahulu aku membeli tiket masuk untuk masuk ke kawasan Kawah Putihnya. Di sini aku bersama anak aku yang 3 orang dan aku berdua sama suami aku itu biayanya sekitar 208.000, itu udah termasuk untuk parkirnya ya. Nah, di sini setelah bayar kita baru mau masuk ke kawasan Kawah Putihnya. Terlebih dahulu kita harus menempelkan barcode dari tiket masuknya untuk bisa membuka pintu otomatis ini ya, Delovers ya. Jadi setelah kita tadi membayar tiket, nanti kita dikasih tiketnya itu ada barcode-nya untuk membuka pintu ini. Kalaupun di sini ada Delovers yang mau ke Kawah Putih ini tidak membawa kendaraan pribadi, di sini juga tersedia semacam angkutan umum yang berwarna orange ya, yang mengantarkan pengunjung bagi yang tidak membawa kendaraan pribadi. Jadi nanti ada khusus tempat bagi pengunjung yang tidak membawa kendaraan pribadi, itu diarahkan untuk menaiki kayak semacam angkot ya berwarna oranye itu ya tadi ya. Nah, dari situ baru nanti diantarkan ke kawasan Kawah Putih. Oh ya Delovers, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel aku biar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Di sini aku mau lanjut mulai masuk ke kawasan Kawah Putih karena kurang lebih kita harus menempuh perjalanan sekitar 5 kilo lagi untuk sampai ke Kawah Putihnya ya Delovers. Lumayan jauh memang kalau dari pintu masuk untuk sampai ke Kawah Putihnya. Dan di sini kebetulan aku pas kesini itu lagi ada perbaikan jalan ini untuk menuju ke Kawah Putihnya. Jadi jalanan ini tuh memang ada yang rusak, ada juga yang enggak, makanya lagi diperbaikin supaya para pengunjung dari Kawah Putihnya ini lebih nyaman untuk sampai ke kawasan Kawah Putihnya. Karena ini jalanannya itu naik turun berkelok-kelok, dan kalau jalanannya itu jelek ini sangat membahayakan bagi pengendara. Makanya sekarang lagi ada perbaikan, dan ini abang-abang ini yang lagi memperbaiki serta mengarahkan para pengemudi. Kalau ini adalah belokan yang lumayan curam, jadinya setiap belokan, tanjakan atau turunan yang agak sedikit curam itu pasti ada yang jaganya supaya para pengemudi di jalan ini itu lebih nyaman ya Delovers. Dan ini kita masih lanjut perjalanan untuk sampai ke kawasan Kawah Putihnya. Di kanan kirinya ini memang seperti hutan, dan ini adalah hutan lindung milik pemerintah. Jadinya sepanjang perjalanan ini kita melewati hutan lindung ya Delovers, tapi ini aman karena memang tidak ada binatang yang berbahaya. Tapi suasana di sini itu terasa banget dinginnya, apalagi kalau sudah mau mendekati daerah wisata Kawah Putihnya. Di sini memang jalanannya itu benar-benar lumayan ekstrim, makanya kalau yang nggak biasa itu pasti akan mengalami kendala dan sedikit kesulitan karena jalanan di sini memang itu naik turun berkelak berkelok, dan ini jalanannya juga ada yang bagus ada yang tidak, jadi benar-benar kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ngebut-ngebut di sini karena
kalau kita ngebut-ngebut takutnya ada mobil dari atas, dan ini kita belum tahu medannya itu seperti apa, jadi kita harus hati-hati jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya The Lovers. Selain dapat membahayakan buat diri kita sendiri dan juga dapat membahayakan untuk kendaraan lain. Jadi di sini itu kita benar-benar harus mematuhi aturan dan rambu-rambu, karena di sepanjang jalan ini itu banyak sekali terdapat rambu-rambu jalan yang memberitahukan kalau di depan kita itu ada tanjakan atau turunan yang lumayan ekstrim, atau belokan juga yang lumayan ekstrim. Jadi mata kita itu harus awas untuk mengamati beberapa rambu-rambu yang berada di kawasan ini. Jadi kita jangan lengah karena banyak sekali rambu-rambu yang terdapat di sini yang memberitahukan kalau di depan kita itu ada jalanan yang lumayan ekstrim. Nah, setelah beberapa lama kita jalan ini, kita sering berpapasan, dan di depan kita ini ternyata ada mobil yang mogok tuh ya The Lovers ya, karena mungkin dia nggak kuat nanjak ya The Lovers. Walaupun kelihatannya jalanan ini nggak begitu tanjakannya itu curam atau turunannya itu curam, tapi sebenarnya ini tanjakannya itu lumayan ekstrim ya The Lovers. Karena di sini aku aja yang naik sebagai penumpang aja agak dakdikduk sekali. Tapi karena suami aku sudah terbiasa lewat jalan yang seperti ini, jadi dia juga agak sedikit tenang, walaupun awalnya dia juga merasa ini jalanannya kok seperti ini ya ternyata ya The Lovers. Dan di sini ini adalah penumpang yang tadi mobilnya itu mogok, mereka itu pada jalan kaki ke sini. Padahal sebenarnya kalau mereka mau itu mereka bisa menaiki kendaraan yang disediakan oleh pihak dari kawasan Kawah Putih ini yang berwarna orange itu. Mungkin karena mereka itu tadinya nggak naik itu, jadinya mereka lebih memilih untuk jalan kaki karena mungkin agak traumatis kali ya. Seperti aku yang sekarang juga agak sedikit dakdikduk sebenarnya ini. Karena semakin ke atas itu jalanannya memang semakin menanjak. Terus di sini juga banyak kendaraan yang turun dari atas setelah membawa penumpang dari bawah yang tidak memakai kendaraan pribadi. Jadi kendaraan yang orange itu banyak sekali yang turun setelah mereka membawa penumpang dari pintu masuk untuk sampai ke kawasan Kawah Putihnya. Nah, di sini suami aku tuh sebenarnya pengen sekali mendahului kendaraan yang berada di depan kita ini. Cuma karena takutnya ada tiba-tiba kendaraan dari atas, makanya suami aku lebih memilih untuk tetap berada di belakang kendaraan yang berwarna putih ini. Dan akhirnya sampai juga aku di tempat parkir dari kawasan Kawah Putihnya. Jadi kita udah sampai di sini di tempat parkirnya. Sekarang kita mau parkir kendaraan dulu. Tapi karena memang ini adalah weekend, jadinya rame banget di sini tempat parkirnya, dan kita harus antri dulu untuk mencari tempat parkir yang masih kosong. Jadi kita harus sabar, ini sedang diatur sama petugas parkir dari kawasan Kawah Putihnya, di mana tempat yang masih kosong untuk parkir kendaraan kita. Dan di sini akhirnya kendaraan kita bisa mendapatkan tempat parkir yang nyaman ya The Lovers. Jadi setelah kita memarkirkan kendaraan di sini, aku sama saudara-saudara aku, karena tadi juga aku memang bareng sama saudara aku. Ternyata saudara aku itu udah sampai duluan kayaknya di sini. Sebenarnya tadi tuh aku jalan itu sambil nungguin saudara aku karena takutnya saudara aku tuh masih di belakang. Tapi ternyata saudara aku udah duluan sampai di sini. Dan ini alhamdulillahnya kita sudah mulai
mendapatkan tempat parkir dan sekarang sedang parkir kendaraan dulu ya lovers. Jadi sebelum kita masuk kita memang harus parkir kendaraan dulu di sini. Setelah kita memarkirkan kendaraan, kita langsung lanjut mau masuk ke kawasan Kawah Putihnya. Di sini terlihat ramai banget ya lovers. Banyak sekali para pengunjung yang datang ke kawasan Kawah Putih dan mereka di sini itu pada foto-foto dulu. Termasuk juga aku dan anak-anak serta saudara-saudara aku sebelum kita memasuki kawasan Kawah Putihnya. Tapi ya lovers, jadi di sini sebelum kita sampai ke Kawah Putihnya, terlebih dahulu kita harus jalan kaki lagi ya lovers, kurang lebih sekitar 1 kiloan dari sini. Dan ini lumayan cukup melelahkan juga karena jalanannya ini di sini itu agak sedikit nanjak. Dan nanti baru pas sudah sampai di atas, nanti kita akan turun lagi untuk sampai ke Kawah Putihnya. Dan ini ada anak aku sama saudara aku yang kebetulan memang anak aku itu lengket banget dengan saudara aku. Di sini banyak para pengunjung yang datang dari berbagai daerah ya. Karena kebetulan ini pas weekend, jadi rame banget kalau di sini pas weekend. Dan di sini sudah mulai berasa bau belerangnya dan juga mulai terasa dinginnya ya lovers. Karena memang di Kawah Putih ini udaranya itu sangat dingin. Jadi bagi yang tidak suka dengan dingin atau yang alergi dingin harus siap-siap pakai jaket ya lovers, supaya nanti kita pas berada di kawasan Kawah Putihnya itu gak terlalu berasa dingin. Dan di sini juga banyak terdapat para pedagang yang menawarkan barang-barang dagangan mereka ke kita ya lovers. Dan juga ada juga yang menawarkan untuk naik kuda juga di sini, tapi karena aku sama saudara aku mau langsung ke Kawah Putihnya, jadi aku dan saudara aku jalan terus untuk sampai ke kawasan Kawah Putihnya. Mengingat jalan untuk sampai ke Kawah Putihnya ini masih lumayan ya lovers. Nah, di sini kita sudah mulai memasuki pintu dari Kawah Putihnya. Dan ini di sini juga aku sama saudara aku sama yang lainnya tuh pengen foto-foto dulu di sini ya. Jadi terlihat itu ada tulisan Kawah Putih. Jadi memang Kawah Putihnya itu berada di bawah. Makanya sekarang aku sama saudara aku ini mau foto-foto dulu di sini, tapi sebelum foto-foto kita harus menunggu dulu karena banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang mau menuju ke Kawah Putihnya. Setelah nggak ada orang baru kita jepret-jepret untuk foto-foto. Dan selesai foto-foto kita lanjut lagi jalan untuk ke kawasan Kawah Putihnya. Di sini jalannya itu tangga-tangga ya, jadi kita harus menurunin anak tangga, tapi ini ada dua jalan ya, dua anak tangga, yang satu untuk naik ke atas dan yang satu untuk turun. Jadi ada sekatannya atau pembatasnya istilahnya ya. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau kita berpapasan dengan para pengunjung yang baru aja dari Kawah Putih ataupun kita yang mau ke Kawah Putihnya, karena di sini ada pembatasnya. Oh iya lovers, di sini saudara aku tuh nanyain ke suaminya kalau anaknya yang bungsu itu kemana sama saudaranya. Ternyata anaknya sama saudaranya itu udah duluan di bawah. Mengingat kita kesini kan rombongan, jadi kalau yang nggak ada itu kita jadi agak-agak khawatir gimana gitu. Takutnya kita berpencar jadi nanti susah untuk mencarinya karena saking banyaknya para pengunjung yang mau berwisata ke kawasan Kawah Putih ini. Di sini akhirnya nggak lama lagi kita udah mau sampai ke Kawah Putihnya. Sudah terlihat itu kawahnya berwarna putih sekali dan udah mulai turun kabut ya lovers. Jadi kalau mau ke kawasan Kawah Putih ini kita jangan terlalu sore, karena kalau kita terlalu sore ke sini nantinya kita nggak bisa lihat pemandangan yang bagus dari Kawah Putihnya ini
karena akan tertutup kabut kalau sudah jam 4 sore ke bawah itu kabutnya sudah mulai turun ya lovers. Untungnya kita di sini itu nyampai sekitar jam setengah 3 atau jam 2 gitu kurang lebih. Jadi kita masih bisa melihat keindahan dari kawah putihnya ini. Seperti ini ya lovers, ini untuk kawah putihnya. Bagus banget, keren banget. Dan di sini udaranya itu dingin banget. Aku aja yang udah pakai jaket berasa banget dinginnya, kayak sampai menusuk ke tulang, bener-bener dingin banget. Apalagi kalau pas kita datang musim hujan, mungkin terasa dingin banget ya. Ini apa ya lovers? Ternyata ini kayaknya kayak gua gitu ya. Dan ini ada Mas Bule, tapi karena dia terbiasa dengan udara yang dingin, jadi dia nggak merasa kedinginan. Sedangkan kita karena nggak biasa, jadi kita berada di sini tuh berasanya dingin banget. Dan di sini juga banyak terdapat tukang-tukang foto yang menawarkan jasanya untuk foto-foto yang nanti akan diarahin sama mereka tempat-tempatnya, dan nanti itu langsung jadi ya lovers. Dan fotonya itu benar-benar bagus banget, estetik banget. Di sini kalau nggak salah itu sekitar 10 ribuan ya satu fotonya kalau nggak salah ya. Tapi tergantung kita sih, kalau kita bisa nawarnya kita bisa dapat murah di sini. Tapi karena aku sama saudara-saudara aku nggak ada yang mau foto-foto, dan karena waktu itu juga pas aku kesini nggak sama saudara aku juga udah foto-foto bareng suami dan anak-anak aku. Jadi sekarang aku nggak mau foto-foto lagi. Sekarang aku mau menikmati keindahan dari kawah putihnya ini. Kawah putihnya ini lumayan luas ya lovers. Dan ini di tengah-tengah itu ada jalan yang bisa menuju ke tengah-tengah kawahnya ini, tapi itu berbayar ya lovers. Jadi kalau kita mau foto-foto yang di tengah-tengah itu kita harus bayar, kalau nggak salah itu per orangnya sekitar 50.000. Sebenarnya aku sama saudara aku pengen sekali nyobain foto-foto yang di tengah-tengah danau itu, tapi kita takut karena mengingat jalanannya itu kecil dan kanan kirinya itu kawah. Jadi kita urungkan niat kita untuk foto-foto di tengah-tengah kawahnya itu. Kawahnya ini kalau sudah sore ini mulai sedikit-sedikit turun kabut. Jadi kabutnya itu turunnya perlahan-lahan, nggak sekaligus. Dan ini nantinya lama-lama itu akan menutupi semua dari kawasan kawah putihnya ini. Jadi kita nanti nggak bisa lihat lagi pemandangan yang seperti bukit-bukit ini yang kayak gunung-gunung ini nanti akan ketutup semua ya lovers. Makanya aku saranin kalau mau berwisata ke kawasan kawah putih ini jangan terlalu sore ya lovers. Karena kalau terlalu sore kita tidak bisa foto-foto dengan view yang bagus banget di kawasan kawah putih ini, mengingat sudah turun kabut. Jadi kalau kita pas kesini masih siang itu kabutnya belum turun. Kalau sudah menjelang sore itu kabutnya mulai turun dan seperti ini. Jadi agak-agak sedikit mengganggu pandangan kita karena kita tidak bisa foto-foto dengan view yang bagus dari kawah putih ini kalau sudah tertutup kabut. Oke deh lovers, sekian dulu review dari aku kali ini tentang kawasan wisata Kawah Putih Ciwidey Bandung. Semoga ini bisa menjadi salah satu destinasi bagi kalian dalam mencari tempat wisata yang bagus dan keren di daerah Ciwidey. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di destinasi selanjutnya.